Karena menurut saya sekarang lebih worse dari Cold War. Kalau Cold sekarang War, ini? Iya dong. Kalau Cold War kan udah jelas. Soviet, Cina, ya kan? Against United States. Lah hari ini multilateral countries, ada NATO dan beberapa orang termasuk Amerika terhadap Rusia inside Ukraine land. Come on. This is more colder than Cold War. Ya, Bukoni is back. Apa kabar? Bukoni return. Kayak Superman. Ayunda, apa kabar Ayunda? Baik kan do. Ini Bukoni return namanya. She is back, gila loh. Yang nonton Bukoni itu realnya aja udah hampir 3 juta ya, 2,9 something. Belum lagi yang di forward, yang dipotong-potong di TikTok udah gila-gila. Itu orang siapa sih ngomongnya kenceng banget? Belajar dari mana sih ngomongnya gitu? Dia nggak tahu, ada yang wawancara yang kenceng, jadi yang jawab mesti kenceng juga. Habis itu wah ibu di kemana-mana ya? Iya, betul. Bu, ini oke, kita awalin dulu ya. Saya tahu topik kita banyak banget. Masalah Taiwan, Laut Cina Selatan, and everything gitu. Tapi ini perang Rusia-Ukraine itu berlangsung lebih dari 3 bulan. And going nowhere gitu. Hari ke-94. Saya belum kan? Lebih dari 3 bulan, betul? Yes. Orang pikir kan pendek-pendek aja. Dan kita nggak tahu ujungnya di mana. Atau Ibu udah meramal bisa ujungnya di mana? Yang pasti begini, perang Eropa tuh nggak pernah sebentar. Jadi kita harus siap-siap, ini perang panjang. Wow. Perang panjang. Kita kalau mau lihat perang Eropa ya, misalnya Spanyol dengan Moor tuh 781 tahun. Ya. Jerman tuh 588 tahun. Perang Rose-nya Inggris itu 32. Swedia Rusia itu saya lupa 31 apa sekitar situ. 21, sorry. Jadi anggap aja ini sama seperti perang Rusia sama Swedia 21 tahun. Menakutkan banget. Dulu itu hanya 2 negara berantem yang betul-betul antara negara. Sekarang tuh event mengerikan. Makanya aku bilang yang ngarang mau ada bom nuklir, ngarang banget, nggak usah pakai bom nuklir, bentar lagi kita kiamat nih rame-rame. Kalau mereka nggak berdamai. Iya. Karena sekarang ini menurut saya yang perang tuh terjadi multilateral countries inside Ukraine land. Dan aku heran kok Ukraine betah banget digituin gitu. Iya kan? Saya sempat bilang sama dubes Ukraine. Kan dia tanya satu hari itu dia kayaknya stres banget, dia bilang, "So, apa pendapat kamu untuk ini segera Dubes Ukraine untuk Indonesia?" Mr. Excellency Vasil. Saya bilang, kalau saya jadi Zelensky, udah stop semua bantuan senjata. Stop nerima. Iya, terima. Ini karena begging. itu kan bantuan pun juga nanti dia mesti bayar. Bayar dong. Ya itu kan? emang gratis ya kan? Makanya. Ini begging, dia minta bantu. Nah makanya, jadi saya bilang itu mesti di stop. Dan ketika stop ngomong sama Putin, gue benar-benar sekarang nih Ukraine apa adanya gitu. Let's talk. Betul nggak? Lah sekarang dia minta bicara sama Presiden Putin, tapi dia sekarang disupport segala macam dan ya itu tadi saya bilang jadinya Ukraine itu menjadi luluh lantak bukan karena perangnya sendiri, tapi karena juga dia biarkan wilayah dia menjadi mandala perang orang. Betul nggak? Dan menurut aku ini coward aja gitu orang. Maksud aku kalau Amerika berani lawan aja Rusia langsung, betul nggak? Nggak berani juga. Washington, Moskow gitu kan nggak berani juga. Jadi yang digunakan adalah Ukraine. I feel sorry for Ukraine. Tapi saya juga kalau feel sorry saya ke Ukraine, saya nggak sepakat dengan Pak Dino Patijalal ya. Tiba-tiba Zelensky bicara. Buat saya itu jadi aneh, seolah-olah mau mengangkat Indonesia harus. Apalagi sebelum Pak Dino wawancara itu, Pak Dino bikin ini loh wawancara, saya masih copy. Kenapa Indonesia takut sama Rusia? Loh, kita bukan takut sama Rusia, nalar kita jalan, ngapain kita tiba-tiba ikut-ikutan ke Rusia, terlibat? Ngapain musuhin Rusia ya? Lah makanya, no reason. Kita itu harus pertama mempertahankan non-blok kenetralan. Betul. Pertama tapi gini, sejak Presiden Megawati, desk non-blok di Kemlu itu sudah hilang, sudah tidak ada. Oh iya Bu? Yes, itu yang aku dapat kabar dari Kemlu. Jadi itu kenapa juga akhirnya kita nggak bisa betul-betul memainkan peran non-blok kita dengan cantik. Yang kedua, saya bilang yang kemarin itu bahaya. Karena saat Zelensky bicara dia cuma cerita 3.200 misil menghancurkan. Terus itu video seolah-olah semua lu lantak. Ini mau jualan apa? Lu mau jualan perang lu ke negara gue? Enggak lah, gitu kan. Itu bahaya gitu. Ini yang kita mesti luruskan ya. Kedua, kalau kita memang tetap non-blok, ya harusnya undang juga Presiden Putin bicara. Betul nggak? Fair. Nah, tapi yang paling parah adalah ketika Pak Zelensky bilang bahwa dia selamat untuk G20, tapi tolong negara agresor tidak bisa diundang. Itu yang gua nggak suka. What is the point? Menurut aku ini kita pegang presidensi G20. Presiden Jokowi sudah mengalah, ya kan? Karena waktu Zelensky mesti diundang, dia diundang. Nah, terus kok sekarang udah diundang malah ngatur yang negara benar-benar G20-nya malah nggak boleh datang. Gimana sih? Jadi itu yang kita juga mesti ajarkan bahwa kita jangan sampai mau didikte
oleh negara asing siapapun ya. Dia hari ini bisa Amerika, besok siapa saya nggak tahu. Tapi ini yang bahaya, karena kalau kita didikte, kita kehilangan kemampuan nalar geopolitik kita, kemampuan untuk melihat masalah secara clear. Karena kita udah terlalu distorsi oleh tadi cap-cap atau pemikiran-pemikiran atau arahan-arahan negara unipolar ini gitu. Dan kenapa Indonesia mesti hati-hati? Karena begini, kalau saya percaya ramalan Indonesia akan menjadi negara besar, negara nomor 4 dunia, then be prepared, one day we going to be like Russian. Lah, baru aja kita Rusia belum selesai, tiba-tiba baca kan dokumennya Blinken. Saya pikir waktu Pak Biden menyatakan kalau Taiwan ini dia akan terlibat, diserang, dia akan involve Biden agak-agak mukanya kan agak nggak fokus ya. Jadi saya pikir apa dia confused nih. Tapi begitu Blinken keluarkan dokumen dan bagaimana menerangkan betapa bahayanya Cina, seolah-olah Cina itu akan mengacak world order. What does it mean? Ini dekat sama kawasan kita loh kalau ada apa-apa. Dan ini yang mesti kita lawan dengan, menurut saya, non-blok kita hidupkan lagi, ya kan? Dan kita kalaupun PBB kan hari ini PBB udah nyerah nih. PBB itu sudah nyerah dong. Dia apa fungsi PBB? Bayangkan, saya tuh nggak ngerti ya. Di mana-mana namanya perang itu kan pasti harus damai. Damai itu bisa terjadi kalau kita ngobrol dong. Saya tahu Pak Helmi mau apa, Pak Helmi tahu saya mau apa, kan begitu. Dan kita duduk bersama. Empat mata. Lah ini gimana ceritanya? Untuk tahu itu kan paling nggak harus ada level bawah dulu bicara. Misalnya level diplomat, level akademisi, level apa. Udah 400-an ya diplomat Rusia diusir dari seluruh dunia. Dan kayaknya ada suara-suara menyuarakan supaya nanti kita pun memperlakukan sama. Karena bahasanya Pak Dino Patijalal waktu di media itu Indonesia begini, kenapa Indonesia takut sama Rusia? Loh, kita jangan didrag ke masalah dong. Kita tuh mesti menjadi bagian dari solusi dari masalah. Bukan jumping to anyone gitu. Itu loh Pak Helmi. Ya, makanya ini mesti hati-hati nih kita. Karena saya yang akan berdiri paling depan lah. Ngapain kita tiba-tiba didrag ke masalah mereka? Kita tuh harus tugasnya kemanusiaan, betul. Nah, tapi kalau kemanusiaan ya, emang cuma rakyat Ukraine yang susah menderita? Buat aku tuh ya, ini yang melanggar human right itu justru orang yang merampok warga negara Rusia yang kaya raya untuk membayar perang tersebut. Ini kan uang yang ditahan ini udah banyak banget. Uang Federal Reserve pun sedang, bayangin Federal Reserve Rusia mau ditahan juga uangnya. Tanpa ada court, tanpa ada apapun. Ya nggak ada pengadilan, nggak ada keputusan hukumnya. Nah kalau itu yang terjadi, harusnya kita juga fair dong seluruh dunia ini. Perang Afghanistan, Libya, Irak. Ambil dong uangnya Elon Musk, uangnya George Bezos semua juga. Mau nggak? Kan nggak pernah terjadi. Makanya buat saya, ini adalah Rusia tuh kayaknya di corner habis. So this is the time we have to rethink. Dunia tuh akan tetap begini nggak? Atau kita harus reshape lagi? Nah, dan itu kita nggak bisa jadi pemimpinnya mediocre, nggak bisa cuman punya diplomat mediocre. Harus ada yang berani menentang gitu. Karena saya melihat dari pembicaraan saya, misalnya dari salah satu, saya nggak akan sebut namanya, dari Komisi 1. Soalnya udah Bu Kony jangan ketinggian lah katanya. Jangan pengen mendamaikan tapi terus kita jadi rugi. Loh, kita ini kan salah satu tugas kita itu kan menjaga perdamaian dunia. Itu undang-undang loh. Nah, terus menjaga perdamaian dunia kita mau apa? Mau jadi orang linglung asal mau cari damai kan? Cari aman kan nggak begitu dong. Kita harus bersuara keras kalau memang itu tidak sesuai. Dan menurut saya nggak bener lah kalau kita didrag untuk kemudian memperlakukan Rusia sama seperti sekarang Eropa terjadi, mereka apa? Rusia fobik. Sejarah kita tuh panjang dari Rusia. UNCLOS ya Pak Helmi, nggak ada banyak yang tahu. UNCLOS itu adalah bagaimana Indonesia itu kemudian dari wilayah dia yang tadinya tiga nautical mile dari pinggir-pinggir pulau besar kita, dan terus TZMKO jadi 12 nautical mile, kemudian lahirlah pemikiran besar. Ini zona ekonomi zona ekonomi. Jadi negara archipelagik itu seperti kita boleh semua melebar sampai 200 nautical mile ke sana. Jadi kita kemudian punya UNCLOS ini. Sekarang waktu itu waktu dilempar ke dunia internasional, yang paling menentang kita siapa? Amerika dong, pasti, dan Inggris, karena mereka kan maunya freedom of the sea. Mereka bebas aja kemana-mana gitu. Ya, kalau kita punya pulau besar tapi cuma 12 nautical mile, gimana? Tapi karena kegigihan kita diplomat kita waktu itu yang bukan diplomat mediocre, jadi artinya berani menghadapi dunia. Pak Muhtar ya waktu itu ya? Muhtar Soekarno dan kawan-kawan, Pak Hasim Jalal juga. Oh iya? Iya dong, penerusnya itu Pak Hasim Jalal, makanya saya selalu sama Pak Hasim Jalal gitu. Nah, terus Bapaknya Dino gitu. Nah, makanya saya tuh sekarang kaget ketika kita lupa bahwa yang bisa akhirnya melahirkan kita punya UNCLOS itu yang dukung kita cuma 2 negara. Rusia dan Cina.
So we have to respect them dong gitu loh. Gitu. Dan ya maksud saya jadi kita jangan sampai ikut-ikutan sekarang misalnya Barat menganggap Cina tuh ancaman atau siapapun yang menjadi pemain dunia tuh ancaman seolah-olah akan menggoncang dunia. Come on. Gitu loh. Jadi ini kayak ada orang yang selama ini hebat dan terganggu ya Bu ya. Intinya sih kalau saya lihat dunia ini mau dibikin kayak unipolar ya. Jadi pokoknya cuma satu aja dan senternya terus Amerika Serikat. Amerika dan kawan-kawannya. Iya, Amerika dan saya nyebutnya coalition of the willing. Coalition of the willing. Yes, it is not my words. Itu kata-katanya Madeleine Albright ketika saya ketemu dengan Bu Madeleine di Bratislava. Jadi saat dia paparan dia bilang, jadi dunia itu pokoknya ada coalition of the willing, which is tujuannya sama, mimpinya sama, ya kan, teknologinya saling berintegrasi, kebijakan militernya, pertahanan berintegrasi. The rest of the world, you like it or not, you are coalition of the non-willing. Loh, kok simple banget aku bilang, terus negara-negara lain yang kita nggak mau buat itu gimana, gitu loh. Dan nggak fair dong, begitu kita di luar mereka, itu kan sama seperti pernyataan Bush dulu, you are with me or against me. Ya kiamat dunia kalau kayak begini terus. Nah, dan disitulah saya pikir, Indonesia ini sudah harus melahirkan tadi, DES, non-alignment movement, kita tuh harus kita hidupkan. Karena itu pemikiran besar Soekarno yang harus kita jaga ya. Kedua, kita harus berani menyatakan kepada dunia, nggak bisa dunia ini diran seperti ini. Bagaimana mungkin ada negara berdaulat, rakyatnya nggak kenapa-napa tanpa pengadilan apapun diambil duitnya dan dengan bangga Presiden Zelensky menyatakan untuk membangun Ukraine kembali. Saya tanya sama dubes Ukraine, by the way uangnya mau ditaruh di mana? Memang mau ditaruh di Ukraine? Potong kuping aku kalau ditaruh di Ukraine? Pasti di negara-negara besar itu dong. Terus itu uang itu anggap pun itu uang saya sebutnya uang jarahan dong. Uang jarahan itu, ya dong, jarah dong kalau kita ngambil tanpa ada aturan hukum. Nah, terus kamu yakin nggak itu uang ke kamu juga? Loh, you don't control the money kok. Nah, ini yang menurut saya kenapa PBB diam aja. Dan kita harus bersuara. Apa yang terjadi pada PBB, Bu? Kayaknya saya rasa PBB perannya nggak kelihatan ya. Sudah nggak kelihatan karena mungkin lebih American drive by the Americans ya. Atau dan ya itulah maksudnya. Atau karena kantornya di New York. Ya itulah dan pendiri memang sih kalau idenya dulu kan memang dari Amerika dari Kemlunya Amerika. Kalau sejarahnya iya. Tapi kan itu kan sejarah tuh harusnya memperlihatkan ya kalau tujuannya betul-betul mulia nggak seperti ini. Karena saya pikir nih, ini tadi saya sampaikan Pak Helmi, kalau perang ini nggak perlu ada CBRNE dah. Nggak perlu ada chemical, nggak perlu ada biology or nuklir. Kita tunggu aja. Ini sekarang bulan apa? Bulan Juni. Sebentar lagi saya rasa Eropa kelaparan. Karena semua makanan terberhenti, energi. Mereka akan kedinginan juga. Saya udah dengar ya. Iya kan? Inflasi di mana-mana. Termasuk di Amerika inflasi udah tinggi banget. Saya mendengarkan ada beberapa penduduknya udah mulai komplain-komplain. Saya tahu kan, kita kan pernah di Amerika, Bu. Betul. Itu kalau harga gas saja, bensin naik berapa ini per galon aja, sen per galon, wah tuh ributnya udah gila-gilaan. Sekarang saya dengar Turki naik 70% ya. Pasti. Iran aja ya. Saya dapat data, saya kaget. Iran itu kan di-ban oleh Amerika bertahun-tahun, puluhan tahun kan masih oke, Bu. Sekarang udah melintir juga tuh. Nah, tapi nih ya kalau ngomong-ngomong Iran. Kemarin saya ditanya begini, ini apakah dengan sanksi, Pak Helmi tahu, sanksi itu udah 5.000 jenis sanksi. Yang saya sakit hati banget, saya bukan sastrawan lah, tapi saya tuh agak mengerti lah kayak Pushkin gitu, saya agak paham lah ya. Pushkin ya? Ya, tahu nggak kemarin? Diumumkan bahwa itu pun di-ban. Jadi sekarang dari mulai anjing di-ban, pohon di-ban, apa di-ban, itu di-ban. Sekarang karya coba seni. How? Dunia tuh pernah ngasih perang kayak gini? Nggak pernah, Pak Helmi. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya menurut saya ini perang udah nggak sangat tidak fair terhadap Rusia. Nggak sehat ya? Sudah sama sekali nggak. Indonesia tinggal nunggu aja ya. Pak Jokowi kemarin bilang kita tuh inflasinya ditahan karena harga bensin masih dan kita ini kebantu gitu. Karena gini, kemarin kita kan sempat ada booming nih. Beberapa penjualan kita kayak baja dan lain-lain kan diuntungkan. Tapi kan itu kan to certain limit of time. Nggak bisa terus sampai kapan? Gitu. Saya dengar kemarin di Iran ya Bu, tiba-tiba harga gandumnya naik 10 kali lipat. Pasti. Karena mereka ngimpor dari Ukraine, dari Rusia. Iya, dan lucu ketika Presiden Zelensky itu kemarin ngomongnya bahwa ini semua ditahan oleh Rusia. Well, this is war. Gimana sih? Jadi gimana? Kalau perang dikasih lagi, oke, halo, ini di sini gitu. Kadang-kadang juga pas lihat kemarin, ini maksudnya apa sih? Gitu. Dan lucu, saya berapa hari yang lalu nih, saya baca running text bahwa Zelensky meminta Rusia untuk membayar ganti rugi. Lah itu yang saya ceritain. Karena kan saya agak dengerin pidatonya. Minta, bukan sebelum itu Bu, dia minta ganti rugi dari Putin. Iya. Sebelumnya? Dia minta ganti rugi. Saya baca di running text ya.
Emang saya bilang udah terjadi. Tapi satu hal yang aku agak amazed ya sama si Zelensky ini. Makanya dia kalau di media barat dia disebut Winston Churchill ya. Si clone turn to be Winston Churchill. Dari mananya? Nah, dari cerutunya. Bukan. Jadi dia itu ini, tapi kita mesti fair lihatnya. We like it or not, ini orangnya hebat juga loh. Oh, iya? Bagaimana mungkin pertama dia nggak kabur? Itu mesti kita respect. Dari faktor kenegarawanan, orang lain udah lari tunggang langgang lah, Putin loh, Putin. Yang dihadapi ini Rusia loh, bukan negara kecil. Dia tetap bertahan, ya kan? Yang kedua, dia itu bisa punya ide tadi itu, ide ajaib itu, merampok warga sipil kaya Rusia untuk membangun kembali Ukraine. There's two thing yang menurut aku itu usulnya Zelensky? I don't know, tapi kan at least dia yang ngomong nih. Apakah kemudian itu usulnya dari negara-negara NATO yang saya nggak tahu, tapi at least apakah itu usulan dari dia pribadi, idenya atau dari yang mana? Tapi kan dia mempertahankan ide itu sampai sekarang kemana-mana orang melakukannya, kecuali cuma ide nggak terwujud kan? Yang paling konyol ya Bu, ini nyimpang nih, tapi sangat bersentuhan dengan saya. Saya kan penggemar bola. Tiba-tiba ada satu tim sepak bola Inggris, Chelsea, yang selama ini dirawat babysitting oleh Roman Abramovich. Dari klub kecil menjadi juara Eropa. Di freeze. I know. Loh, itu kan kesalahannya apa? Itu hanya awal perang itu. Karena Abramovich dekat sama Putin. Wah, saya bilang sih. Makanya itu tuh masih awal perang Pak, masih hari Minggu kedua. Saya ingat kok itu. Dan kemarin akhirnya Abramovich nyerah, dia serahin. Makanya ini kan akhirnya jadi perampokan model baru. Ketika nggak berani perang dengan sehat, apa ini namanya? Ini kan akhirnya di mata saya, ya saya harap di mata Kando juga, itu apa bukannya perampokan? Kecuali ada courtnya apa, jelas orang salah apa, kan ini nggak ada. Makanya ini nggak boleh dibiasakan, karena berarti nanti satu hari akan berlaku kepada Cina. Saya nggak tahu, saya lupa angkanya. Tapi kan Cina tuh Amerika berhutang kepada Cina tuh besar sekali. Amerika berhutang kepada Cina? Yes, besar sekali. Jangan sampai, amit-amit nih kita nok-nok ya, jangan sampai nih pernyataan Biden kemarin, pernyataan Blinken kemarin, itu sebenarnya adalah pintu masuk aja lewat Taiwan, supaya Taiwan menjadi mandala seperti Ukraine. Jadi nggak perang langsung, tapi babak belur, ya kan? Nah, ujung-ujungnya itu tadi, nggak mau bayar utang, malak. Seolah-olah lu meluluhlantakan Taiwan. Kebayang nggak gitu skenarionya? Kalau saya ngeliatnya jadi ke sana. Kayaknya nih Taiwan tuh mau di Ukraine kan? Iya. Ngeri, ini ngeri. Karena menurut saya gini ya, kalau saya sekarang geser ke arah kita, karena kita ini banyak hal dicuci otak seolah-olah kita ini akan punya masalah dengan Cina di Laut Cina Selatan. Iya. Betul? That's another thing yang melibatkan kita ya. Yang akan melibatkan kita. Menurut saya kalau memang kita tuh betul-betul mau kawasan ini damai dan harus damai, karena Laut Cina Selatan tuh bersebelahan sekali dengan Natuna. Harusnya kita dan ASEAN itu bersuara bersama-sama, tanya dong sama Amerika Serikat. Halo Amerika Serikat, pertama kita tanya, kamu ini mau one China policy atau mau two China policy? Amerika itu kan ngomong kemana-mana one China policy. Kalau one China policy, dan Taiwan itu bukan urusannya dia. Taiwan itu berarti part of the China dong. Betul nggak? Sempat jawab one China policy. Nggak kemana-mana. Saya waktu sekolah di Amerika pun gitu, kita nggak bisa satu saat ada Taiwan dan ada Cina. Karena menurut pejabat setempat, waktu saya sekolah kan di EPCSS. Karena kita menganut one China policy. And bacanya semua dokumen. Amerika selalu bilang dia tuh one China policy. Tapi kan kelakuannya tuh China policy. Taiwan pesawat jet tempurnya semua, alat-alat peralatan perangnya, National Security Council-nya, yang bikin Amerika. Nah, disinilah saya bilang kita tuh harusnya menjadi negara yang berani, karena ini udah mengarah ke kawasan ya. Berani bersuara bahwa kalau one China policy itu betul-betul internal affairs-nya Cina, kita nggak bisa ikut campur, ya kan? Tapi kalau itu China policy, then let's sit together tentang Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu kepulauan-kepulauannya itu ada dokumennya. Karena saya kan sekolah perang saya di Taiwan, kan? Jadi ketika saya sekolah perang di Taiwan, saya kan pengen tahu apa sih sebenarnya kenapa lu klaim itu punya lu gitu. Sementara Cina juga klaim itu punya Cina kan. Ternyata semua dokumen-dokumen patroli, dokumen orang ngatur logistik ke pulau-pulau itu saat dijaga dari dinasti Ming dan malah dinasti sebelumnya itu ada di Taiwan. Bukan di China. Bukan di China. Why? Karena Chiang Kai-shek waktu pindah ke Taiwan, dia bawa semua. Dia bawa semua. Makanya saya bilang ini harus very clear nih kalau soal one China policy. Gitu. Jadi jangan sampai kita pun juga
larut percaya bahwa itu apa sih ya seperti yang disuarakan lah seolah-olah Cina mau ngapain. Itu internal affairs Cina kalaupun mau diberesin oleh Cina. Kita jangan ke sana gitu. Buat saya lebih berbahaya sekarang dengan apa yang dialami oleh Ukraine. Kita harus lihat ya Pak Helmi, kita tuh ada AUKUS. AUKUS itu kekuatan network centric warfare perangnya akan sangat canggih. Surveillance. Jangan salah ya, Rusia tuh agak babak belur di Ukraine. Itu karena surveillance-nya si Ukraine nggak dibantu. Satelitnya Elon Musk langsung bantu tuh. Makanya sebenarnya kalau Ukraine sendiri nggak akan mungkin tuh. Oke. Nah sekarang bayangkan AUKUS itu, kalau sampai kita ada apa-apa nih, ini kan bahaya benar bahwa dia tuh udah punya kekuatan surveillance dia, kekuatan network centric warfare-nya. Kemudian kita tuh ada The Quad. Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat. Walaupun menurut saya India akan udah mulai mikir nih dengan kasus yang sekarang ini, dia mungkin walaupun dia The Quad, at the same time kakinya kan dia di non-alignment juga. Ya. Mungkin dia akan turning to be more non-alignment. Hopefully dia keluar dari The Quad, tapi saya nggak tahu. Nah kemudian kita ada apa lagi? Kita ada Presiden Macron. Presiden Macron itu beberapa tahun lalu menyebutnya bahwa dia punya kebijakan, Prancis itu punya kebijakan baru di Indo-Pasifik. Le Grand Puissance. Dan itu artinya buat Prancis karena dia punya New Caledonia, punya pulau-pulau kecil di kawasan sini, maka Prancis akan hadir dengan operasi militer selain perang dia sebutnya. Operasi militer selain perang itu mengamankan lingkungan, ikan, energi, tapi di dokumennya dia bilang sampai certain level OMSP itu bisa dia klik menjadi operasi militer perang kapasitas penuh. Makanya kalau Pak Heli perhatikan peta Prancis sekarang di New Caledonia, kemudian pangkalan-pangkalan di Australia, di New Zealand, itu udah kekuatan untuk perang Pasifik. Prancis. Belum lagi Inggris. Inggris kan punya kebijakan tilt to Asia. Pasifik juga. Jadi menurut saya kita tuh udah dikepung oleh The Quad, oleh AUKUS, oleh FPDA, Five Power Defense Arrangement. Sekarang ada Prancis, ada Inggris. Jadi kita mesti, saya rasa nih, betul-betul kawasan ini mesti berpikir bagaimana kita bisa survive sebagai kawasan yang terikat. What shall we do then? Indonesia. I'm sorry to say, ya kebijakan Presiden Jokowi tentang pembangunan kekuatan dua samudera dan lain dan sebangsanya itu harus betul-betul didukung. Mau nggak mau. Tetapi model pembelanjaan militer kita nggak bisa seperti sekarang. Menurut saya kita tuh mesti punya National Security Council yang betul-betul menggambarkan ini loh petanya. Cina mungkin ancaman. Saya nggak bilang juga Cina nggak ancaman, tapi itu only one dot gitu. Only at the Natuna area. Dan itu pun dia harus bicara dengan Taiwan nih. Gimana nih? Karena kan mereka satu root nih. Cuman kan pindah Chiang Kai-shek terus kemudian dokumen dan lain-lain beda. Makanya Cina mau sampai kapanpun nggak akan bisa nunjukkan bukti historical. Karena bisa ada di Taiwan kan. Makanya Taiwan menurut saya malah kalau dia itu harusnya dimasukkan aja PBB. Ini kan enggak. Iya kan? Nah, terus yang kedua kita mesti jelas akhirnya melihat kawasan ini akhirnya mesti survive. Saya ingat omongan Tan Malaka dulu ya. Harusnya semua anjing itu dibangun, dia bilangnya kawasan tuh harus dibikin seperti anjing sama besar. Ketika anjing dibikin sama besar, dia nggak saling makan. Yang terjadi hari ini, apa yang dikhawatirkan Tan Malaka. Yang satu anjing jadi besar banget segede malamutku tuh besarnya 88 kilo. Yang satu segede cocok kecil. Ya pasti dimakan lah, atau kalau nggak pun dimakan digonggongin terus. Kalau nggak digangguin terus. Ganggu terus. Gitu. Bu, dan saya juga kaget begitu Amerika udah mulai mengusik-usik China melalui Taiwan. Apakah ini nggak membuat China dan Rusia makin mesra ya Bu? Tanpa itu pun mereka sudah mesra. Kalau saya baca dokumennya Blinken, dia justru kesal sama statementnya 24 Februari lalu ketika Putin datang ke Olimpik musim dingin ya, bersama Xi Jinping, dan mereka melahirkan banyak bagus loh. Mereka melahirkan kedekatan Rusia dan Cina yang akan semakin erat dengan beberapa aspek, gitu loh. Dan itu mungkin yang mengganggu Amerika Serikat. Karena justru kan karena itu. Pasti itu karena apa? Karena kalau di dokumen Blinken dia singgung tuh pertemuan Xi dan Putin saat kemarin itu. Nah, tapi kan nggak fair lah kalau dia menganggap itu ancaman, ya talk to China dong. And terus by the way, emang China tuh ngapain sih sebenarnya? Aku nggak ngeliat dia melakukan so far ya. Aku nggak melihat dia melakukan apapun gitu. Di Taiwan? Ya dimanapun. Kenapa dia gini? Pertanyaan sederhananya. Kenapa Amerika boleh membangun kekuatan militer
tersebar. US Pacific Command, Europe Command, ini Command, itu Command 5 ya, ini komandonya itu. Kenapa kemudian Cina nggak bisa mengembangkan kekuatan dia yang pasti karena dia negara besar kedua di dunia sekarang, pasti harus memperbesar kawasan kekuatan penjagaannya dong gitu. Makanya menjadi Green Water Navy atau menjadi Blue Water Navy yang pastinya akan ke kawasan kita. Tapi kan doesn't mean dia mau ngapa-ngapain. Apalagi India. India kan abstain dan cenderung ke Rusia dong ya, karena menunjukkan kebesaran juga gara-gara dibantu dan energi ya, energinya besar-besaran dan kemudian juga mungkin akhirnya kalau India berpikir ini bahaya. Ya tadi saya bilang, kalau kita urut, apa sih, India kan kalau nggak nomor 4, nomor 5, Pak. Kalau kita lihat global firepower nih, atau besarnya negara-negara ini. Amerika pertama, Cina kedua kan. India tuh bisa di 3, ke-4, ke-5 gitulah. Nah, mungkin dilihat kalau sampai Rusia aja negara terbesar ke-3 atau ke-4, bisa digoyang, ya bisa-bisa sebentar lagi India. Dan at the same time kita mesti berpikir bisa-bisa Indonesia. Makanya cara kita berpikir sekarang harus betul-betul bagaimana terwujudnya keseimbangan dunia yang ini mungkin dibangun oleh Presiden Soekarno dulu. To build the world anew. Sebenarnya kan sama. Presiden Soekarno kan kalau kita lihat, kita tarik mundur ya. Waktu itu Cold War. Perang dingin ya. Perang dingin. Lalu Presiden Soekarno merasa ini nggak benar karena ada dibagi nih blok barat, blok timur. Betul nggak? Makanya kita bangunlah dunia yang lebih baru. Non-alignment, gitu. Ya. Nah, kita bangun non-alignment kemudian to build the world anew. Itu pidato Bung Karno yang New sangat World Order ya. Ya, mengguncang dunia lah UN itu. Nah, inilah sekarang saatnya karena menurut saya sekarang lebih worse dari Cold War. Kalau Cold sekarang War, ini. Iya dong. Kalau Cold War kan udah jelas. Soviet, Cina, ya kan, against United States. Lah hari ini multilateral countries, ada NATO dan beberapa orang termasuk Amerika terhadap Rusia inside Ukraine land. Come on, this is more colder than Cold War. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Makanya kayaknya udah harus ada. Kenapa makanya orangnya gini, Bu Kony? Kenapa sih Bu Kony tuh cinta banget sama Putin? I'm very proud of him. Jadi setelah Bung Karno, menurut aku nggak ada yang guncang dunia sama seperti Putin. Ya sama seperti Soekarno. Soekarno itu mengguncang dunia loh waktu itu, ya kan? Oh iya. Nah, sekarang siapa? Anteng setelah Presiden Soekarno nggak ada, ya Putin. Ya, terus kalau gue adore dia, kenapa emang gue dosa? Ya enggak lah. Nah, satu itu. Kedua, saya nggak suka kalau orang menyatakan seolah-olah ini adalah Putin begini, Putin begitu, Putin gila lah, atau Putin mau bangun Soviet lagi lah, atau Putin mau jadi SAR. Apa dunia tuh lupa ya? Putin itu presiden dari sebuah negara namanya Rusia. Dan dalam negara itu ada sistem yang berjalan, eksekutif, legislatif, ya kan, yudikatif, yang memutuskan kapan dia mau perang, kapan dia nggak mau perang, kapan dia mau embargo orang juga balik gitu kan. Lah, kenapa nyalin sama Putin sendiri? Nggak bisa dong. Itu yang menurut saya agak nyatu, karena kalau saya baca sekali lagi ya, kita baca dokumennya Blinken, seolah Putin is threat itu sama menurut Blinken cuma 2 kalau kita baca dokumennya. Number 1 is Putin. Nomor 2 itu the rising of China yang akan merubah dunia, keseimbangan, order the world. Lah, kok lu pede banget? Sebentar, di sini saya jadi pengen nanya ya. Terus yang menetapkan dunia itu in the right order siapa? Memang kalau Amerika bilang itu the right order, semua harus bersepakat itu the right order? Kan enggak juga. Mestinya PBB dong, Bu ya? Mestinya. Makanya saya bilang, ini kan kita mau memperingati non-alignment ya, Asia Afrika. Mungkin udah saatnya loh. Pemimpin kita nih, Presiden Jokowi saya rasa mampu lah, juga dengan Kemlu, ini bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai Dasar-Sila Bandung. Karena kalau kita lihat nilai-nilai Dasar-Sila Bandung itu lebih bagus daripada apa yang dirumuskan oleh PBB. Masih up to date. Ya dibuat up to date saja. Dibuat up to date saja, tapi yang paling penting dia tuh lebih korek gitu, dokumen pointersnya. Karena yang disarankan oleh Dasar-Sila Bandung itu adalah bagaimana membangun dunia yang berimbang. Karena kalau nggak berimbang nggak mungkin dunia ini aman. Ya, setuju. Amerika itu kalau nggak salah hidupnya tuh APBN-nya itu 50% dari industri senjata. Industri senjata yang besar itu ya. Amerika dan kawan-kawan. Ya sekarang kita logik aja, buat dia pasti perang harus ada terus. Gimana nih pabrik senjata mau jadi besar kalau berhenti orang perang? Ya nggak sih? Iya. Ya itu, jadi pasti perang tuh harus diciptakan. Dan Rusia ini kan sangat kaya ya. Mereka punya semua kan, Bu? Kaya raya dong, dia tuh punya resource.
ya kan? Resource-nya gila-gilaan. Iya. Kemudian minyak gas. Iya, minyak gas. Terus kemudian dia punya teknologi. Teknologi. Oh iya. Teknologi Very apapun. advanced. Iya, terutama teknologi militer juga. Militer, ya kan? cyber security, CBRNE lah semuanya, ya, kan, satellite. Kemudian dia punya, semua dia punya lah, culture gitu. Dia punya juga hebat bener. Jadi dan jangan lupa loh, bahan makanan loh. Bahan makanan udah definitely dia punya. Gandum, apalagi sorghum, semua lah Bu ya. Makanya saya tuh kadang-kadang nggak bisa pikir ya. Ketika Eropa itu memberi sanksi, apa itu nggak suicidal decision ya? Bunuh diri. Iya dong, itu keputusan bunuh diri karena gini loh. Saya nggak bisa bayangkan kita ini sekarang, kemarin kan saya terakhir di Finland ya, itu tuh minus 45 loh bisa ke arah atas sana kan. Kalau energi nggak ada. Nah, kalau energi nggak ada, anggaplah mesti dimatikan listrik setengah-setengah hari kalau kita kayak kita biarpet ya. Ya kan? Kalau kita masih hidup Indonesia. Kita hidup, orang kita panas. Lah kalau di sana biarpet ya freezing orang. Terus kemudian makanan. Jadi saya pikir kalau sampai nih Eropa tuh masih ngotot gitu. Begini, akan diserang kelaparan, akan diserang kedinginan dan mati pasti. Dan tadi malam saya baca Polandia sudah mulai shock. Dia kan dapat paling banyak limpahan limpahan pengungsi. Lah dia disuruh nampung. Itu kan biaya buat negara. Biayanya dari mana? Kalau nggak salah dia minta $2 billion. Dari dana yang dikumpulkan itu, karena dia mau dana yang dirampok, bukan dana yang dijarah. Emang dana itu bukannya di freeze doang, Bu? Emang dipakai untuk? Nah, gue nggak tahu. Kan katanya di freeze. Apa betul di freeze? Ini gelombang pengungsi ini besar loh. Udah 94 hari, sebegitu banyak orang di negara yang nggak terlalu besar juga kan. Polandia juga nggak terlalu besar, ya kan? Terus gimana mereka menghidupi? Oke. To certain limit menurut saya Eropa ini harus sadar. Makanya Macron kan kemarin bicara lagi sama Putin, ya kan? Untuk reconsider things lah. Ya tapi buat Putin kan mungkin gini loh. Kalau kita jadi Putin ya, sakit hatinya udah sampai ke ujung kepala kali. Bu, bagi Putin ini menurut Ibu, Macron ini temen atau kadang-kadang gimana gitu? Ya apapun yang Macron mau jadi temen kah atau bukan temen, tapi yang pasti dia sekarang udah mulai bener nih. Artinya dia udah mulai insaf kali. Udah mulai minta untuk bicara dong. Karena kan sekarang jadi aneh. Maka saya bilang, ini tuh benar-benar nggak pernah terjadi sebelumnya. Diplomat diusirin, ya kan, dilempar chat malah beberapa diplomat, ya kan. Di kita juga di Polandia itu ya. Kemarin pun di kita Pak Dino seolah-olah bilang bahwa kita jangan takut sama Rusia. Loh, ini kan kayaknya udah Rusia fobik tuh udah disebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini yang kita mesti lawan. Karena ini kan udah minimal bagi Indonesia. Minimal buat Indonesia. Ya. Kita harus tetap begini. Karena ini benar-benar memang pemberitaan tidak berimbang. Pemberitaan ini kan semua di freeze yang dari Rusia, kecuali dong, Russian TV nggak keluar tuh. Nah, tapi kecuali kita yang beberapa yang bisa punya akses baru bisa paham itu kan. Makanya ini kan kita harus kita ini yang bisa ini menerangkan kepada siapapun yang bisa kita temui bahwa nggak seperti yang digambarkan Barat juga loh gitu loh. Betul nggak? Luluh lantak ya, namanya perang pasti ada luluh lantak. Saya mau cek ke Ibu, barangkali Ibu dapat informasi yang berimbang. Sekarang itu kalau posisi perang itu siapa yang lebih unggul ya Bu ya? Ukraine atau Rusia? Ada yang mengatakan pasukan Rusia mundur, kalah, ada yang sebaliknya. Ya itu kan boleh aja orang ngomong sama seperti bilang Putin udah mulai sakit-sakitan, Putin kemudian nggak keluar bunker ya? Nggak keluar bunker, kemudian Putin sudah dying atau buktinya dia masih ini udah hari ke-94 Rusia masih baik-baik aja, ya kan? Terus kayak dibilang itu yang saya bilang seolah-olah begini loh yang saya tuh heran. Kenapa seolah-olah ini seperti dosa Putin? Saya tuh harus bilang begini ya, Putin itu presiden berapa kali? Kan loh. Dia nggak mungkin bangun tidur tiba-tiba iseng pengen nyerang Ukraine, betul nggak? Jadi harus dipahami oleh dunia internasional, oleh kita dan dunia internasional, ada Newton itu, hukum aksi reaksi itu terjadi. Sekarang seberapa jauh kita mau narik aksi dan reaksi? Betul nggak? Yeah. Karena pembenarannya kan ke sana. Ada yang nariknya dari tiba-tiba 2014, ada yang narik 2008. Maka mau tahu apa? Tapi yang pasti yang mau saya bilang bahwa Putin itu nggak keisengan, nggak keisengan dia tuh. Ini ada sesuatu yang sudah betul-betul tiba pada titik di mana dia harus bersikap, dan itu dia lakukan. Sama seperti halnya ketika kemarin Biden dengan serhada ngomong ya kita akan terlibat secara militer ke Taiwan, langsung kan dijawab oleh China Menlu. Sama hampir sama kalimat dari Putin. Kami akan bersikap tegas. Pokoknya kira-kira gitu, tegas, dan kalau Putin kan dulu sampai yang tidak bisa kamu bayangkan. Nah, belum aja Cina ngomong begitu. Tapi ini bahaya Pak Helmi. Jadi bahaya. Yang kayak begini inilah yang kita harus netralkan, dan kita dengan posisi kita tuh dulu pencetus
salah satu pencetus non-alignment, dan we are leading non-alignment movement that time. Sejarah besar Presiden Soekarno itu kan di situ. Inilah semangat yang harus kita berikan. Jadi kita harus menjadi part of the solusi. Bukan menjadi malah masalah gitu. Itu kenapa saya senang sekali kalau betul Excellency mau ngundang Excellency mau diundang untuk hadir, jadi bisa menerangkan, karena kasihan loh. Bayangkan aja dia tuh dikucilkan. Janganlah beliau. Saya mau cerita ya, Pak Kando, ini gara-gara aku tuh begitu mendukung, bukan mendukung, sebenarnya nggak mendukung juga, mencoba mendapatkan pada the right portion. Kita kan mesti melihatnya secara holistik. Itu lucu banget lah. Saya lagi ngobrol sama dubes Ukraine di suatu cafe, itu bisa samperin orang loh. Bukan nih kan Rusia, ngapain ketemu dubes Ukraine? Aku bilang, come on, we are non-alignment movement. I am the academician for the non-alignment movement. At the same time orang lihat gitu-gitu dari pihak lain. Kenapa bukan ini terlalu Rusia? Padahal menurut aku tuh kita tuh harus terlalu dunia. Jadi ada investasi kali di Rusia? Sama. PLN kali. Oke. Bu, ini saya wawancarain mantan dubes Indonesia untuk Ukraine ya, Profesor Dr. Yudi Krisnandi. Dia menerangkan menarik, Bu, karena memang dia bilang secara sejarah tradisi Ukraine itu tidak happy dengan terlibatnya Rusia. Dianggap kastanya nomor sekian, tidak terlalu sejahtera ya. Jadi selalu berada di bawah bayang-bayang Rusia. Itulah yang membuat mereka secara historis punya alasan untuk begini. What do you think? Gini, yang saya coba tangkap satu ya, mereka itu kan ceritanya satu rumpun lah, kalau kita bilang satu rumpun ya. Sure. Dan sekarang yang terjadi itu adalah sepertinya itu pemisahan, seolah-olah, percaya nggak di titik sekarang mereka sudah nggak mau berbahasa Rusia, saking sudah anti-Rusnya. Nah ini yang menurut saya nggak boleh terjadi. Itu kan sama seperti memutus akar gitu, akar peradaban mereka. That's one thing, which is nggak perlu gitu menurut saya. Dan ini terjadi kan karena sebenarnya juga ada pemanasan ya ini tadi lah, kita bilang kompor-kompornya banyak banget gitu. Nah, kompor meleduknya. Ini harus kita hindari. Makanya kalau bisa nih sekarang kalau kita boleh saran nih, siapa sih, saya sebagai seorang akademisi ya, tapi sebenarnya yang bisa cepat sekali memberhentikan perang ini untuk berkelanjutan, sekali lagi harus diingat ya, perang Eropa itu nggak pernah ada yang sebentar. Dan kalau panjang ini kita seluruh dunia yang suffer, bukan cuma mereka gitu kan. Jadi tolonglah berhentikan semua bantuan militer apapun ke Ukraine. Dan biarkan mereka menyelesaikan berdua. Ya bilateral aja, kenapa jadi multilateral rame-rame menghajar Rusia dong? Buat Rusia juga nggak fair kan, ini urusan dia berdua sama Ukraine kan begitu. Dan ini kebiasaan ngerempukin loh, kebiasaan menyerbu berbondong-bondong ini kan juga nggak biasa dibiasakan. Jangan mental-mental alliance terus begitu, gitu loh. Dan makanya saya ingat dulu, kenapa non-alignment movement itu menolak segala bentuk aliansi. Karena ini mungkin sudah dilihat oleh para founding father kita, satu hari ini akan bahaya. Karena kan nggak semua kawasan pengen punya aliansi. Contoh ASEAN. ASEAN punya political security leg, tapi sampai hari ini nggak pernah menjadi semacam security cooperations konkret kemanapun. Iya. Nah, dan itu kan akhirnya dunia nggak seimbang. Di sebelah sini ada, di sebelah sini nggak ada misalnya. Dan terus begini, kalau kita mau lihat hari ini, kita lihat peta dunia kan seringkali kita lihat Indonesia di tengah ya. Jadi kita melihat ini seolah Amerika di sini, kemudian Rusia di sini. Coba kita puter peta itu, tarik dari Australia lari sampai ke arah Eropa. Itu tuh ada semacam wall loh, wall the west into the east. Itu menguasai 14% kekayaan dunia. 14%. Ya. Sendiri top kayanya itu. Orang 14% dari mereka itu menguasai kekuasaan dunia, itu maksud saya. 14% dari mereka menguasai 14% dari mereka menguasai kekayaan the whole dunia. Almost ya. Yes, almost. Okay. So the word is very unfair, dan menurut saya harus di readjust lagi. Saya nggak tahu memanggilnya adalah sebagai semacam to build the world a new second version. That time is led by us, by Presiden Soekarno. Mungkin this time by Russia. Nah, third time mungkin by Indonesia, karena kita katanya sekarang kan negara maritime fulcrum, dan kita negara besar di kawasan yang harusnya tidak terdrag untuk kemudian mengikuti arus berikutnya yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu menganggap Cina itu adalah ancaman terhadap world order gitu. Saya ingat dengan statement Ibu pertama ya, bahwa kita katanya penyelidikan dari siapalah, survei siapa, 2045, 2030 akan menjadi one of the Big Five. Big Five. Ada yang mengatakan nomor 4. Tapi kan ini harus ada kondisinya ya. Kondisinya yang harus dipenuhi untuk mengamankan itu. Jadi kan sekarang kita lihat, kalau kita lihat sejarah tentara tuh, atau jangan jauh-jauh lah, VOC lah kalau tentara.
VOC itu kan dagang, tapi karena dagangan luas kemudian dia menjadi punya kekuatan untuk militer, securing. Lah sama, negara kita menjadi nomor 4 dunia. Terus the way we secure ourselves harus diamankan dong. Nah, tujuan itu harus kita amankan. Harus amankan, dan ini kenapa kalau saya perhatikan kita ini sekarang cenderung pengen menyebut diri kita pasifis ya. Padahal nggak mungkin, negara sekaya kita dengan resource demikian hebat, pasti banyak yang berebutkan ya. Pasti banyak yang naksir mending kalau baik-baik, naksir mau menjarah kan nggak benar. Kayak gadis cantik gitu ya. Gadis cantik tapi mau diperkosa kan itu nggak benar. Nah jadi kita tuh kita mesti menurut saya satu ya, menurut saya TNI itu udah mulai kehilangan marwah karena kata tadi ada pandangan-pandangan kita soal pasifis gitu. Kayaknya paling benar itu TNI namanya di angkatan perang lagi deh. Namanya. Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi konkret dia tuh akan melindungi nawacitanya Presiden Jokowi. Itu is a big vision loh. Kayak Jepang gitu ya? Iya. Ya kan is a big vision. Kemudian dilindungi oleh angkatan perang yang itu baru keren. Hari ini kan TNI jadi serba salah. Karena cuma tentara nasional. Ini kalau nasional kan berarti inward looking defense dong. Padahal kita udah harus outward looking defense karena tantangan kita semakin besar. Untuk mengamankan cita-cita kita. Cita-cita kita. Kalaupun ada yang menganggap Cina ancaman, terserah. Tapi menurut saya ancaman paling besar yang sekarang jelas-jelas terjadi di mata kita ini, tadi ada The Quad, ada AUKUS, ada FPDA, ada tadi Prancis sendirian, ada UK sendirian, yang semua Jepang sama NATO, ya kan? Jadi kita tuh surrounded by, to be honest ya, actually surrounded by NATO countries juga. Gitu. Jadi kita kan harus seimbangkan itu. Makanya main cantik antara dengan grup tadi Coalition of the Willing, dan kita harus main cantik juga dengan Coalition of the Willing, of the Non-Willing, which is China, Rusia, dan lain-lain. Oke, jadi komplit ya. Mission saya, Pak, undang Bu Kony lagi gitu. Dan sekaligus mengupdate ya bahwa ini informasinya kan berseliweran kemana-mana ya. Bu, saya cuman mungkin mengulangin lagi aja, seluruh negara kalau perang itu rugi, ini lebih gila lagi nih. Yang nggak ikut perang pun rugi. Mengalami kerugian. Pasti. Iran, Indonesia ya, harga-harga udah mulai naik gitu. Eropa bisa invasi besar-besaran. Ya, jadi kita lihat aja siapa yang lebih menderita sekarang. Kuat-kuatan nih Bu. Yang paling menderita Ukraine. Ukraine pasti. Ya paling menderita lah. Istilahnya perang orang lain. Perang gitu ya. Wilayahnya dipakai perang, terus dibujuk-bujuk aja ini seolah-olah perang dia terhadap Rusia. No, it's not. This is not the war between Russia and Ukraine anymore. It's not. Iya. This is the multilateral countries against Russia. Dan perangnya perang nggak fair, bukan perang fair ya. Kalau perang masih fair, ini perangnya imbalance. Bagaimana mungkin sih ada sanksi-sanksi demikian besar yang sudah nggak masuk akal kita dari mulai sastra, karya sastra sampai segala macam, udah nggak fair. Kita harus gunakan akal sehat kita, nalar kita untuk menempatkan dunia ini harus seperti apa dan perang seperti ini nggak bisa dipelihara. Yang lucu atlet-atlet Rusia pun di-ban, ditampil di mana-mana. Ya itu yang Chelsea kan? Coba. Chelsea dan catur Bu, kan juara dunianya di sana. Catur, semua nggak bisa. Nggak bisa. Apa salah mereka? Betul. Ya, harapan kita perang cepat usai, walaupun kata Bu Kony, perang kalau di Eropa tuh nggak ada yang bulanan ya Bu ya. Gua ada tuh waktu perang cuma berapa jam, itu zaman dulu banget gitu ya. Malah gue nggak tahu tuh perang bulan. Tapi gini, ini kita punya momentum penting ya, Pak Helmi, kita ingatkan nih. Presiden ini kan udah sangat baik. Akhirnya berhasil menyampaikan ke Amerika Serikat kemarin Presiden bahwa kita. Presiden Jokowi akan mengundang keduanya seperti harapannya kan. Nah artinya kita ada punya kesempatan bikin Denpasar Summit. Denpasar Summit itu di mana sebelum G20 sidang, Presiden Jokowi mungkin bisa mendudukan Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky untuk sesadar-sadarnya bahwa ini sudah harus berakhir. Kalau tidak ini akan berbahaya untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, jadi nggak usah takutlah sama yang nuklir itu atau itu nggak usah pakai itu pun kita semua luluh lantak kalau kita nggak bisa mengamankan. Sebenarnya itu Pak Helmi. Kalau ditanya saya ini kan sebenarnya orang yang baru sekarang bicara soal perdamaian loh. If you look back at my biasanya perang terus. Perang, ini mah aturan kali nyamat, survival of the fittest, ya kan? Tapi kali ini karena saya bilang loh, ini kok perangnya begini ya gitu kan? Nah, dan saya berubah. Karena ini harus dunia turun tangan. Indonesia turun tangan. Indonesia turun tangan harus. Untuk kepentingan dunia nih. Betul, jadi sesuai undang-undang menyatakan kita harus menegakkan perdamaian dunia. Oke, terima kasih Ayunda, saya panggil Ayunda. Terima kasih Kando, terima kasih, selalu senang diundang di sini. Ini jauh lebih keren daripada TVRI loh, sumpah deh. Jangan men-trigger Bu ya. Jangan ya. Alhamdulillah. Jadi ada yang bilang, kenapa nggak kembali? Panjang urusannya. I'm happy like this ya. Kita jumpa lagi, mungkin akan jadi tamu saya lagi gitu. Siap. Dr. Kony, ya jadi kita mendapatkan perspektif baru, terutama update ya, dan banyak hal-hal baru yang kita
Hari ini tumben beliau ngomong tentang perdamaian. Biasanya perang terus ya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.